sih penyebab dari banyaknya persoalan yang terjadi pada diri kita? Ternyata terbesar itu pangkalnya itu karena keakuan kita menaik tuh Bapak Ibu ya. Jadi pangkal dari tidak mudahnya ya, kehidupan kita itu ternyata karena keakuan, keegoan kita itu menaik Bapak Ibu ya, menjadi temboknya itu tebal, meninggi, dan itu akhirnya sehari-hari menjadi tidak ajaib. Kita belajar dari kasusnya suami istri tadi ya, yang awalnya pada saat belum paham magnet rezeki ya yang terjadi akhirnya pertengkaran gitu ya. Dan setelah belajar akhirnya indah ya. Maka kita pilih yang mana nih? Kita pilih yang belajar magnet rezeki. Nah, kasusnya bagaimana saat pasangan kita belum belajar? Jangan patah semangat ya, jangan putus asa. Yang penting Bapak Ibu lah yang diberikan hidayah dulu oleh Allah. Jadi di sana berbangga hati saja ya. Jadi terus untuk belajar, terus untuk berproses ya. Kemudian terus untuk hijrah, terus untuk memperbaiki diri. Yakin nanti akan ada saatnya kemudian pasangan hidup pun menjadi mengikut ya, karena powernya kuat ya. Jadi kekuatan dari positif ya, kekuatan energi brilian di dalam diri Bapak Ibu itu menguat, otomatis nanti menvibrasi pada orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu ya. Itu tadi adalah belajar dari kasus rumah tangga ya, dari kasus rumah tangga yang kemudian akhirnya rasanya tidak nyaman. Karena apa? Karena ada saya yang benar, orang lain salah. Nah, solusinya dari mana yang terbaik? Yaitu adalah saya yang salah, Anda yang benar. Maka kemudian harusnya untuk bisa selalu beristighfar ya. Ampuni saya ya Allah, maafkan saya mau belajar, saya mau berubah lebih baik lagi. Zikir itu untuk dirutinkan setelah sholat subuh ya 100 kali minimalnya. Ya karena apa? Karena untuk selalu kita awali hari-hari kita dengan mulai untuk merendahkan hati kita Bapak Ibu. Merendahkan hati kita di hadapan manusia, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua, kita coba belajar kembali ya pada kasus seseorang. Saya tidak menyebut nama ya, karena ini kan contoh gitu ya. Tetapi bisa jadi terjadi pada kehidupan orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Ya kita belajar pada waktu kita mengenal seseorang ya. Ternyata dia kalau diajak ngomong lah, atau mungkin juga dianya yang ngomong gitu ya, yang berbicara gitu. Sering dengan ada nada ketus ya, kemudian juga bisa jadi naik garisnya ya, dengan nada sepaneng, uring-uringan gitu ya. Ternyata menampar gitu ya. Jadi mengena gitu ya, mengena pada kesehatannya nih Bapak Ibu. Ya kesehatannya ya akhirnya bisa jadi maaf ya, di punggungnya sering pegel gitu ya. Karena apa kan tegang gitu ya. Terjadi ada penegangan saraf-saraf ya, saraf-saraf di dalam tubuhnya. Atau bisa jadi tiba-tiba saja nih padahal enggak minum dingin ya, kok radang gitu ya. Kok radang nih, kenapa kayak gitu kan, dicek gitu kan, kesana kesini enggak ada apa-apa. Dan ternyata pada saat coba untuk turunkan garis kebenaran, diperhalus ya untuk pembawaannya, sikapnya gitu ya. Kalau ada apa-apa tidak langsung respon dengan keras ya, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Kalimatnya pun mulai tertata, masya Allah, amazing Bapak Ibu. Terjadi ada keajaiban ternyata. Perbaikan dari kesehatannya tuh maksimal Bapak Ibu. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya ya, garis kebenaran itu sebenarnya menguras energi kita Bapak Ibu. Ya, menguras energi kita, akhirnya mengenai kepada kebahagiaan rumah tangga, bisa jadi kemudian bisa mengena kembali kepada kesehatan. Tidak itu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seorang pembisnis misalnya, ataulah kalau tidak pembisnis, misalnya kerja di kantor, kemudian Bapak Ibu menjadi pribadi yang bergaris kebenaran ya, selalu inginnya menang sendiri, inginnya dihargai, inginnya keakuan gitu kan, tampil istilahnya di sini inginnya diakui keberadaannya tanpa mau mengerti keadaan gitu ya. Akhirnya ya sahabat-sahabatnya enggak mau pada mendekat Bapak Ibu ya. Kalau itu terjadi kepada di bagian bisnis ya akhirnya pelanggan enggak ada Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu semua ya. Jadi
sangat tidak beruntung apabila kita memegang betul-betul apa itu namanya garis kebenaran, memegang ada garis keegoan di dalam diri kita. Dan hati-hati Bapak Ibu, kadang garis kebenaran ini ya nampak sangat halus Bapak Ibu, sangat halus ya, tak berasa gitu Bapak Ibu. Tapi kemudian kayak ujuk-ujuk kita terus kesandung gitu ya. Kenapa sih? Karena tidak rutin untuk dibersihkan, tidak rutin untuk dipotong, diturunkan gitu kan. Nah, garis kebenaran ini ya seperti halnya kuku kita Bapak Ibu ya, kuku ada di jari kita ya. Jadi tiba-tiba aja satu pekan itu kok memanjang gitu ya, risih gitu kan ya, rasanya tidak nyaman gitu kan. Nah, kemudian garis kebenaran ini juga seperti halnya rumput-rumput ilalang yang ada di taman. Apabila tidak rutin ya untuk dipangkas, tidak rutin untuk dibersihkan, ya yang terjadi akhirnya orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu yang tidak nyaman, karena itu termasuk adalah penyakit hati. Kalau penyakit hati itu adalah orang lain yang tidak nyaman, kitanya sih enak-enak aja, enjoy-enjoy saja gitu. Ya, rasanya enjoy-enjoy saja, tetapi nanti ya bisa terjadi akumulasi gitu ya. Wah, teguran kasih sayang lo tuh ngeri Bapak Ibu, karena tidak terasa kan, tertumpuk lagi perisainya gitu kan. Wah, saat dibersihkan itu luar biasa ya, menyakitkan gitu. Karena udzubillah ya, jangan sampai terjadi. Nah, beda sekali dengan penyakit fisik Bapak Ibu. Kalau penyakit fisik itu ya kitanya yang tidak nyaman, orang lain enjoy saja gitu. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Karena garis kebenaran ini adalah penyakit kolbu Bapak Ibu. Jadi orang lain justru yang membaca gitu, orang lain yang merasakan, dan itu menjadi perisai rezeki yang tebal Bapak Ibu, menjadi perisai rezeki yang terbesar. Kalau kita tidak mau rutin ya untuk beristighfar, tidak mau rutin untuk kita masuk ke gua keajaiban, tidak mau rutin untuk kita memperbanyak ibadah kita, maka nanti perisai-perisai itu, garis kebenaran itu menjadi menebal dan bisa jadi terjadi istisrot. Kan tentunya kita tidak mau ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kita belajar dari sana Bapak Ibu ya. Kemudian apabila itu terjadi di pernikahan ya, di sebuah pernikahan, akhirnya mencederai ya. Jadi akan melukai ikatan-ikatan bahtera pernikahan, kekeluargaan dan persahabatan. Ini hati-hati ya Bapak Ibu ya, hidup menjadi tidak indah gitu ya. Yang kemudian yang sebenarnya itu kehidupan yang lapang itu menjadi beban. Karena apa? Ada garis kebenaran. Kemudian layar pun akhirnya tidak juga kunjung sampai ke pulau yang dituju gitu Bapak Ibu. Maka kita untuk ambil langkah nih Bapak Ibu, untuk ambil langkah masuk ke gua keajaiban, diam ada di sana, kemudian kendalikan diri dari sifat ada ngegas dan amarah tadi untuk bisa menuju kepada kebaikan, menuju kepada sakinah, dan katakanlah bahwa aku yang salah, maafkanlah aku ya Allah. Kemudian kita lembutkan hatinya, dan di sanalah nanti Bapak Ibu akan ketemukan ada jannah, surga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, kita itu luar biasa berbahagia harusnya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena kita dibekali ya ada sebuah jurus yang luar biasa nih, termasuk adalah senjata andalan untuk kita. Kita diperkenalkan ada sebuah metode yang luar biasa, yaitu adanya garpu tala di dalam ilmu magnet rezeki ini. Karena dengan ilmu garpu tala itu ternyata terjadi banyak ada interaksi ya, menjadi persering ada interaksi kita dengan Al-Quran. Saat ada pertanyaan, saat ada sandungan kehidupan, saat ada tumbukan di dalam keseharian kita yang bagaikan orang lain tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Tapi di sana Allah bisa memberikan jawaban melalui ada Al-Quran yang kita buka. Nah, maka Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum belajar garpu tala ya, masuk nanti untuk di garpu tala time. Nah, Bapak Ibu kadang ya mungkin WA Bunda Pita atau WA saya ya, oh Bunda saya garpu talanya ini gitu ya. Nah, kalau misalnya belum belajar garpu tala, baik itu di THMR atau di Arta MR ya garpu tala time, kita menjelaskannya tidak mudah Bapak Ibu.
Tidak mudah menjelaskannya, tetapi kadang saya sampaikan, oh itu kurang positif Bunda. Bunda getarkan yang positif, pilih aja ke atas apa ke bawah, gitu kan. Kemudian saya sarankan nanti untuk mengikuti ada kelas Garputala, karena nanti powerful dari awal sampai akhir, apa saja ketentuan-ketentuan di sana itu akhirnya terpahami dan kemudian menjadi insan yang mandiri, gitu ya, di dalam belajar. Itu kan sangat luar biasa ya. Jadi untuk kita boleh ya bertanya kepada mentor, boleh, tetapi seyogianya adalah kita memahami betul ya apa yang ada kandungan ilmu di dalamnya. Jadi nanti tidak sepotong-sepotong Bapak Ibu. Justru di dalam prakteknya nanti akan mengalami aneka keajaiban karena ilmu yang di-download itu betul-betul runtut gitu ya. Tidak terpotong di tengah-tengah aja gitu ya. Kemudian ada hal yang tidak dimengerti karena terlewat gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang belum belajar Garputala ya, untuk bisa ya segera nanti insya Allah di bulan ini atau di awal bulan depan ya nanti akan ada Garputala Time. Fadilahnya apa nih Bapak Ibu saat kita belajar Garputala Time? Yang pertama nih Bapak Ibu, kita menjadi ada mudah terhapus garis kebenarannya. Karena pada saat kita berhadapan dengan Al-Quran, itu kita tidak boleh membawa ada garis keegoan, garis kebenaran di dalam diri kita. Kita tentunya malu kan, karena kan di sana ada kata-kata Allah, ada kalimat Allah, ada nasihat Allah. Kenapa kita naik garisnya gitu kan? Ya, kita malu diri toh, ya kan di sana. Nah, kemudian pada saat kita ketemu ayat Garputala, ya, mayoritas gitu Bapak Ibu ya, mayoritas yang saya temui atau saya sendiri mengalami gitu ya, saat buka Garputala biasanya itu ayat teguran Bapak Ibu. Jadi akhirnya itu menjadikan ada cermin di dalam diri. Ya, Fadilah yang pertama, garis kebenaran langsung turun.